Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Nurullah dengan NIM 0804 1282530037. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang apoptosis. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana tubuh kita menjaga jumlah sel agar tetap seimbang? Tubuh kita punya cara unik yang disebut apoptosis. Sederhananya, apoptosis itu proses kematian sel yang terprogram dan terkontrol. Berbeda dengan cedera sel yang berantakan, apoptosis dilakukan secara rapi untuk menghilangkan sel yang sudah tua, rusak, atau tidak lagi dibutuhkan tanpa mengganggu sel di sekitarnya. Nah, mengapa proses ini sangat penting? Pertama, untuk homeostatis, yaitu menjaga keseimbangan jumlah sel. Kedua, apoptosis berperan dalam perkembangan embrio. Contoh paling nyata adalah saat jari-jari tangan kita terbentuk. Awalnya jari jemari kita berselaput, namun berkat apoptosis, sel di sela-sela jari menghilangkan diri, sehingga jari kita terpisah. Selain itu, juga berfungsi sebagai sistem pertahanan untuk membuang sel yang terinfeksi virus atau sel yang berpotensi jadi kanker. Lalu, bagaimana kita mengenali sel yang sedang mengalami apoptosis? Ada 4 ciri utama. Yang pertama, penyusutan sel. Ukuran sel itu mengecil dan menjadi lebih padat. Yang kedua, kondensasi kromatin. Inti sel mulai hancur dan DNA terfragmentasi secara sistematis. Yang ketiga, replik. Membran sel membentuk tonjolan-tonjolan kecil seperti gelembung. Yang keempat, tanpa peradangan. Sel tetap terbungkus membran saat hancur. Tidak ada isi sel yang bocor keluar, sehingga tidak memicu peradangan pada jaringan sekitarnya. Nah, proses kematian ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui dua fase utama. Yang pertama, komitmen fase, tahap di mana sel menerima sinyal dan akhirnya memutuskan atau berkomitmen untuk mati. Yang kedua, execution fase, tahap penghancuran sel secara total. Tahap ini dikendalikan oleh pasukan eksekutor protein yang sangat penting bernama caspase. Terus siapa sih caspase? Caspase adalah enzim protease yang bekerja seperti gunting biologis. Mereka memotong protein vital di dalam sel untuk melumpuhkan fungsinya. Caspase sendiri bekerja dalam sebuah sistem berantai. Ada initiator caspase yang memulai proses dan eksekusioner caspase yang melakukan pemotongan akhir. Nah, selanjutnya mereka diaktifkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan DNA akibat radiasi, paparan racun, atau sinyal khusus dari reseptor. Kematian seperti FAS dan TNF begitu aktif. Fase akan menyerang target utama seperti protein PARP atau perbaikan DNA, pelamin atau struktur inti, dan sitoskeleton atau pembentuk rangka sel, menyebabkan sel runtuh secara bertahap. Nah, selanjutnya, setelah sel hancur menjadi fragmen-fragmen kecil yang disebut badan apoptotik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, sel-sel tetangga atau sel imun seperti makrofag akan membersihkannya melalui proses fagositosis. Karena semuanya terbungkus rapi, stabilitas jaringan tetap dijaga. Namun, masalah besar muncul jika apoptosis tidak seimbang. Jika terlalu sedikit, apoptosis selnya itu akan rusak, yang seharusnya mati justru akan terus hidup dan akan terus membelah. Nah, inilah akan terjadi jika bakal kanker. Sebaliknya, jika terlalu banyak apoptosis, sel-sel itu yang sehat justru mati secara massal, yang akan memicu penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Huntington. Nah,
Sekarang memasuki kesimpulan pembahasan yang saya bahas pada materi apoptosis pada video kali ini adalah mekanisme pertahanan dan keseimbangan yang luar biasa dalam tubuh kita. Memahami proses apoptosis ini membuka peluang besar di dunia medis, paham seperti menciptakan obat yang bisa memicu apoptosis pada sel kanker atau menghambat apoptosis berlebihan pada penyakit saraf. Menjaga sel tetap teratur adalah kunci kesehatan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.